Karena mereka saat ini berada di zona lampu kuning alias berada di peringkat 15 klasemen Jarum Indonesia Super League. Agus Indra Kurniawan alias si Jepang dulu memancarkan doa dan inilah dia Persija Jakarta asuhan pelatih Maman Suryaman. Ya, kita melihat di sini ada sedikit perubahan di starting lineup Persija Jakarta dengan kembali masuknya Leo Tupamahu. Kemudian juga kita melihat di sini tidak bermainnya M Ilham. Namun kita melihat seperti biasa ada Trisula di depan, yaitu Aliudin, Bambang Pamungkas, dan juga Musafri. Sementara ini merupakan Bontang FC yang diasuh oleh pelatih Fahri Husaini. Ya, kita lihat bagaimana seorang Fahri menyimpan nama Aldo Barreto yang dikabarkan dalam keadaan flu berat. Dan kali pertama Kenji Adachiara diduetkan bersama Cornelius Gedi. Dan inilah dia kick off babak pertama. Kembali kali ini, sebuah umpan menuju kepada Aliudin. Kita lihat bagaimana sebuah bola dari Ismail Sofyan gagal. Lalu Abdul Musafri, umpan yang jauh, sudah ditunggu bola oleh Ade Mokhtar. Dia Bambang Pamungkas Ya, yang belum mencetak gol lagi dalam 2 partai terakhir bagi Persija Jakarta. kita melihat ini inisiatif yang baik ya dari Musafri ya, tetap mengejar bola penalti. Tidak ada rekan yang lain. Wow, ini ada kesempatan kali Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas berikan bola kali ini kepada Aliudin, cukup kosong Aliudin dan Aliudin gol! 1-0. Sebuah serangan balik yang begitu cepat dari Persija Jakarta membuat kedudukan berubah di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Ya, kita melihat ini adalah skema serangan yang begitu rapi dari Persija Jakarta dan disinilah kita melihat bagaimana kedewasaan dan juga kematangan seorang Bambang Pamungkas di mana ia sebenarnya sudah berada pada posisi one-on-one dengan penjaga gawang Ade Mokhtar, namun ia melihat rekan yang lain, yaitu Aliudin. Dengan posisi yang bebas, memberikan umpan yang baik, dan Aliudin pun kita melihat meskipun masih harus melakukan sedikit pekerjaan, namun melakukan finishing yang begitu manis. Yap, ada saatnya memang striker harus bersikap egois, tetapi juga ada saatnya mereka harus mengantongi sikap egosentris mereka, dan inilah yang dilakukan oleh Bambang Pamungkas ketika dalam situasi head on dengan seorang Ade Muhtar, dia lebih memilih memberikan assist untuk Aliudin yang juga dalam situasi yang sangat free dan potensi untuk bisa mencetak gol jauh lebih besar. Fahrudin di situ. Wow, dan kita lihat bagaimana Bambang Pamungkas menambah gol yang menjadi 9 di musim ini dan merubah kedudukan menjadi 2-0. Persija Jakarta unggul atas Bontang FC dalam lanjutan Jarum Indonesia Super League sore hari ini. Satu yang pasti adalah bagaimana Ade Muhtar sedikit telat keluar dari gawangnya, dan begitu dia ragu-ragu mengambil keputusan untuk keluar dari gawang, kita melihat bagaimana assist dari Ismail Tahir. Ini dia, sangat blank area dan tangkapan Ade yang tidak begitu lengket segera bisa dimaksimalkan BP. Ya, kita melihat ya ini juga resiko ataupun bumerang dari taktik offside yang coba dikembangkan oleh para pemain Bontang, di mana kita melihat Moises tetap mengejar bola dan tidak ada komunikasi antara Moises dan juga penjaga gawang Ade Mokhtar, sehingga kita melihat kedua pemain ini Ali Kadafi, Kenji Adachiara, cukup baik dia dengan Ali Kadafi kali ini. Dan sebuah peluang emas dari Ali Kadafi masih berada di samping kiri gawang dari M. Yasir. Ya, kita lihat bagaimana tendangan setengah volley dari Ali Kadafi dengan jarak tembak yang cukup bagus setelah dia one to touch dengan Kenji Adachiara. Melebar panjang babak pertama. 2-0 adalah skor sementara yang terjadi di babak pertama. Persija Jakarta unggul lewat 2 gol yang dicetak oleh Ali Yudin. Dan juga tidak ketinggalan oleh kapten ke-11 Bambang Pamungkas. Apakah ini bisa memberikan satu angin perubahan buat Bontang FC di sepanjang babak kedua ini? Babak kedua sudah dimulai. Persija Jakarta dan juga Bontang FC. Ismail Sofyan kali ini. Bambang Pamungkas. baik sekali.
Baik sekali kita melihat umpan yang diberikan oleh Ismet. Akurat. Ya. Namun sayang kita melihat ini bukan kaki sebenarnya dari seorang Bambang Pamungkas. Kembali Ismet Sofyan. Bambang Pamungkas kali kembali kosong. Bambang Pamungkas. Sebuah placing dari Bambang Pamungkas berada tepat diperlukan dari di awal-awal musim. Inilah dia umpan yang sangat baik dari Ismet Sofyan. Baik, terukur, dan bam. Placing yang dilepaskan BP. Tidak begitu bertenaga. Kembali sebuah percobaan tendangan. Dilepaskan oleh Satria Ferry. Ya, ini dia yang ditunggu-tunggu sejak babak pertama. Bagaimana Di lini depan. Dan ini kita melihat adalah... Percobaan kedua. Ya. Dari Satria Ferry melalui tendangan jarak jauhnya. Betul. Kembali cukup kosong kali ini adalah Aliudin. Dan Aliudin kali ini maksudnya kepada Bambang Pamungkas. Ya, saya pikir kesalahan memang bermula dari Ali Kadafi tadi. Sebelum kemudian bagaimana posisi Aliudin dalam status onside. Tetapi kita melihat bagaimana satu... Ya, ini kita melihat ya perbedaannya antara Aliudin dan juga Bambang. Lolos dalam perangkap offside. Inilah dia Bambang Pamungkas dalam kotak penalti. Dan kembali sebuah peluang dari Aliudin. Benar-benar satu hal yang semakin memperjelas betapa tidak jerahnya bagaimana lini belakang Bontang menerapkan peragaan offside. Offside lagi. Ilham kali ini. Kembali umpan Ilham kepada Bambang Pamungkas dan di tip saja bola tadi oleh Ade Mokhtar. Iya. Kita melihat di sini ya umpan yang diberikan oleh Ilham juga begitu baik mengancam gawang Ade Mokhtar. Ada dua Ya, cukup berani kita lihat bagaimana Rifki tadi melakukan penetrasi sendirian. Belum begitu bagus memang akurasi tendangan yang dilepaskan Rifki. dari sosok M. Yasir, namun ini adalah kans bagi Aldo. Aldo Barreto. Tipis di atas gawang dari M. Yasir, percobaan dari Aldo Barreto. Yang musim lalu membawa Persisa Putra Samarinda. Beredar dalam area penalti mereka. Lihat, 1, 2, 3, 4, sampai 7 nama. Pilihan buat Bontang memang ketika mereka sulit untuk melakukan penetrasi ke dalam area penalti dalam melepaskan tendangan dari jauh luar kotak penalti. Itu pun masih belum bisa membuahkan hasil. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Arifki baru saja. Ini dia. Sama sekali tidak terjadi. Ismet Sofyan, 2 menit tambahan waktu. Umpan setelah kepada Aliudin. Ya, kita melihat ya Ismet sangat konsisten dalam melakukan overlapping sepanjang 90 menit ini. Meskipun pertandingan sudah akan berakhir, memberikan bola kepada seorang Aldo. Ya, kali ini adalah M. Ilham. Akankah kembali bisa mencetak gol M. Ilham dan M. Ilham dan gol. 2 gol dalam 2 pertandingan terakhir dibekukan oleh M. Ilham bagi Persija Jakarta dan membuat skor menjadi 3-0. Ya, sulit dimengerti bagaimana para pemain Bontang FC kerap terperangkap dalam perangkap offside mereka, dan kali ini kita melihat bagaimana Aliudin memberikan umpan yang begitu cermat dan M. Ilham menangkal perangkap offside dan manis kita melihat lob ball dari seorang M. Ilham melengkapi kemenangan Persija. Buruk sekali memang kinerja lini belakang Bontang petang hari ini. Semua gol terjadi karena murni Bontang FC. 3-0 skor akhir. Persija Jakarta unggul atas Bontang FC dan M. Ilham mencetak gol yang ketiga di sore hari ini dan juga gol yang ketiga bagi Persija Jakarta di musim ini dalam Jarum Indonesia Super League.